Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala la haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkur wat tadhkir wa naf'u al-intifa' wal ifada wal istifadah wal hass 'ala at-tamassuk bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridha'ihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Al-Faqir bisa bertatap muka kembali dalam rangka kajian kitab Al-Hikam yang insya Allah ini diridhai oleh Allah. Karena memang yang pertama pengarang kitab Hikam ini adalah orang yang luar biasa, waliyun min awliyaillah. Beliau Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari ini merupakan salah satu murid Al-Imam Ibnu Abbas Al-Mursi yang beliau adalah tokoh sufi pada waktu itu. Bahkan dari saking kagumnya gurunya Ibnu Abbas Al-Mursi, beliau menyanjung yang menurut saya ya luar biasa. Bahkan katanya beliau Ibnu Abbas Al-Mursi dalam mengungkapkan isi hatinya atas kekaguman beliau terhadap muridnya yang siapa ini? Ibn Athaillah As-Sakandari, beliau menyatakan, laqad ataita ya bunayya fi hadhihi al-kurrasah bi maqasidil ihya wa ziyadah. Wahai anakku, kau telah menuangkan intisari kitab Ihya dalam lembaran-lembaran ini bahkan lebih. Karena memang pertama, ternyata ketika kita kaji misalnya dari satu persatu dari makalah yang diungkapkan oleh Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari ini luar biasa. Bahkan persatunya saja, dari satu makalah saja ini mencakup beberapa bab di dalam kitab Ihya. Maka tidak salah jika kemudian Al-Imam Ibn Abbas Al-Mursi beliau sampai menyanjungnya seperti itu, sampai diulang-ulang. Laqad ataita ya bunayya fi hadhihi al-kurrasah bi maqasidil ihya wa ziyadah. Wahai anakku, kau telah menuangkan intisari kitab Ihya di dalam lembaran-lembaran ini bahkan lebih. Ini saya kira ini tidak berlebihan karena memang luar biasa. Al-Imam Ibn Athaillah ini merupakan salah satu dari murid Ibn Abbas Al-Mursi yang terjun ke dunia nasar. Yang satunya, jadi intinya Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari ini lebih ke tulisan berbentuk nasar, berbentuk kitab. Kalau yang satunya itu Al-Imam Busiri, beliau juga merupakan murid dari Ibn Abbas Al-Mursi yang bidangnya adalah di bidang syair. Kalau beliau Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari ini lebih ke kasar, lebih ke nasar, lebih ke karangan-karangan kitab. Bahkan Al-Faqih Syekh Al-Bannani beliau menyatakan yang seperti yang disampaikan oleh Ibnu Ajibah dalam kitabnya, beliau menyatakan qadat hikam Ibnu Athaillah an takuna wahyan walau kanat as-salatu tajuzu bi ghairi al-Qur'an la jazat bi kalamil hikam. Ini menurut saya ini berlebihan, tapi ya tidak kemudian ini tidak kemudian ini melebih-lebihkan Ibnu Athaillah, karena memang ya seperti itu memang. Bahkan beliau menyatakan qadat hikam Ibnu Athaillah an takuna wahyan. Hampir saja perkataan Ibnu Athaillah yang ditulis di dalam kitab Hikam ini kayaknya wahyu gitu. Hampir sama dengan wahyu. Kalau kanat as-salatu tajuzu bi ghairi al-Qur'an la jazat bi kalamil hikam. Andaikan salat itu boleh membaca surat selain surat Al-Qur'an, maka mestinya kitab Hikam ini yang pantas untuk dibaca dalam salat. Ini dari saking agungnya, dari saking mulianya jauh-jauh yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Itu mungkin merupakan pengantar dari kitab yang akan kita kaji pada malam hari ini. Lanjut saja anak-anak, biar ini tidak memakan waktu yang lama, karena ini insya Allah sebentar lagi ini akan ada kajian lanjutan yang bukan saya saja yang mengisi, mungkin dari ustaz yang lain. Amin. Dah lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul ula, al-maqalatul awal. Makalah yang pertama dari kitab Hikam karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau menyatakan min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudi sana. Termasuk dari tanda-tanda orang itu bergantung pada amal perbuatannya.
termasuk dari tanda-tanda orang itu berpegang teguh, artinya hanya berpedoman kepada pekerjaannya dari amalnya, ini nuqsanur raja inda wujudi sanad. Dia akan merasa akan merasa minim rojaknya kepada Allah, akan merasa berkurang rasa rojaknya kepada Allah dikala dia melakukan dosa. Ini tidak benar. Artinya apa? Kita itu harus menyelaraskan antara khauf dan roja. Kapan kita itu harus khauf, kapan kita itu harus roja. Maka kemudian banyak dari kita tasawuf itu yang memberikan kesimpulan seperti ini. Kalau kita itu melakukan dosa yang besar misalnya, maka kita dituntut untuk roja. Karena yang kita tahu innallaha ghafurur rahim misalnya dalam ayat, kemudian dalam Al-Qur'an innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi kalau melihat ini yang luar biasa gitu. Jadi intinya oleh ulama dikasih arahan kalau kita sedang melakukan dosa baik itu besar maupun kecil, maka kita diharap rojak besar kepada Allah. Harus lebih besar rojaknya daripada khaufnya, mengingat besarnya rahmat Allah. Tapi jika kita itu melakukan amal taat, melakukan amal baik, melakukan amal-amal kebajikan, bukan kebajikan tapi kebaikan, maka kita dituntut oleh Allah untuk khauf, takut amalnya tidak diterima, takut amalnya timbul juga, takut amalnya gini dan gini. Maka harus imbang. Kapan kita harus khauf, kapan kita harus raja. Makanya kata Ibnu Athaillah min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja inda wujudis zaman. Ini kayaknya ini murid-muridnya sudah hampir ngantuk semua. Jadi yang semangat ngajinya insyaallah ini diberkahi. Udah. Min alamatil i'timad 'alal amal ay amalul jawarih min shalawatin wa adhkar ghairiha wal mu'tamad 'ala dhalik al-'ubbad wal muridun fal awwalun ya'tamidun 'alayha fi dukhulil jannah wat tana'um fiha wan najat min 'adzabillah wal akharun ya'tamidun 'alayha fil wusul ila Allah ta'ala wa kashfil istar 'anil qulub husulil ahwal al-qa'imah biha wal mukashafat wal asrar kilahuma madmumun wa nashi' min ru'yatin nafsi wa nasbil a'mal. Dah. Ini kemudian dari kitab Hikam ini oleh syarahnya, oleh yang menyarahi kitab Hikam ini kemudian dijabarkan. Apa sih yang dimaksud min alamatil i'timad 'alal amal itu? Amal itu mencakup amalul jawarih, baik itu sholat, zikir dan lain semacamnya. Orang yang berpedoman pada sholat, pada zikir ini, katanya beliau al-ubbad adalah ubbad ini ya hamba-hamba seperti kita, orang-orang yang masih imannya lemah. Ada yang muridun. Apa sih ubbad? Apa sih muridun? Kemudian dijelaskan oleh beliau. Fal awwalun, yang dimaksud fal awwalun ini adalah ubbad. Ya'tamiduna 'alaiha fi duhulil jannah wa tana'um fiha. Al-ubbad ini melakukan amal baik, melakukan sholat, melakukan zakat, melakukan hal-hal baik apapun, itu tujuannya satu, hanya untuk masuk surga. Wa tana'um fiha, hanya untuk masuk surga, ingin bersenang-senang di surga, kemudian ingin merasakan kenikmatan surga. Ini yang dimaksud dengan ubbad. Kemudian yang kedua wal akharun ya'tamiduna 'alaiha fil wusuli ila Allah. Sedangkan yang kedua adalah muridun. Siapa sih murid? Muridun itu adalah, yang dimaksud dengan muridun itu adalah orang-orang yang memang dalam mengerjakan amal-amal baik itu tujuannya hanya untuk usul kepada Allah. Jadi ya diperjelas lagi sama musannifnya. Pada intinya kita itu tidak selalu harus mengandalkan amal. Pada intinya kita tidak harus mengandalkan apa yang kita kerjakan. Sudahlah, karena memang gini, kita hidup di dunia itu tidak berdasarkan amal sebenarnya gitu. Kita masuk surga bukan karena amal kita masuk neraka juga bukan amal kita. Bahkan di hadis arba'in misalnya, ada orang yang selama hidupnya dia melakukan amal ahli jannah, tapi ketika dia wafat dia melakukan amal ahlun nar, yang kemudian wafat dalam keadaan kafir. Ada orang yang selama hidupnya dia kafir, dia mursal, dia salbut sebereng pokoknya, tapi ketika dia hampir wafat oleh Allah,
ditakdirkan untuk melakukan amalu ahli jannah, kemudian wafat dalam keadaan beriman dan masuk surga. Jadi kita ya, kata Al-Quran itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kamu hidup di dunia ini, dihidupkan di dunia ini tujuannya satu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, lebih baik, bukan lebih banyak. Al-Quran tidak menggunakan diksi liyabluwakum ayyukum aktsaru amala, tidak, tapi ahsanu amala. Orang yang melakukan amal-amal baik, toh walaupun kita tidak bisa bersandar kepada amal, tetap harus raja kepada Allah, tetap harus berhusnudzon kepada Allah, bahwa mungkin dengan melakukan amal-amal baik itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, akan menambah derajat kita, seperti itu ya. Nah, mungkin ya cukup karena memang ini agak malam ya, mohon maaf kalau ya banyak yang salah keterangannya, banyak yang salah, ini mohon dikoreksi ulang, karena memang ya Al-Fakir ini masih sama-sama belajar, masih sama-sama dalam tahap ya pembenahan diri dari berbagai aspek yang ada. Udah, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Hadanallahu wa iyyakum ila ma yuhibbu yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi